Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali dengan Mumun di channel Cerita Aja yang kali ini masih membahas lanjutan anime sepak bola yang berjudul Aoki Densetsu. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya, karena subscribe itu gratis biar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Di video sebelumnya, Mahori yang pernah tinggal di Brazil kembali ke Jepang dan mengkritik keras program latihan Kakegawa yang dibuat oleh Kubo. Untuk mengatasi ketegangan, Kamiya mengagendakan latih tanding dengan membagi pemain menjadi dua tim agar mereka saling beradu. Semula mereka beranggapan tidak akan ada yang mendukung Mahori. Ternyata Kazuhiro mendukung murid baru tersebut. Di babak pertama, tim Toshi kewalahan meladeni permainan tim Mahori hingga mereka tertinggal 2 angka. Ketika istirahat babak pertama, Toshi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menyampaikan cara bermain yang diajarkan oleh Kubo, dan mereka semua kembali bersemangat. Apakah tim Toshi Kenji mampu membalikkan keadaan? Kita saksikan bersama-sama kisahnya. Tim Toshi yang tertinggal 2 angka berusaha mengejar ketertinggalan. Terlihat Toshi sedang menguasai bola dan ia melakukan tendangan ke gawang, tetapi masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang. Bola liar hasil tendangan Toshi disapu ke depan oleh Akahori. Mahori bersiap menerima bola tersebut, tetapi entah dari mana datangnya Sasaki mendahului. Tim putih yang dipimpin oleh Kazuhiro dan Mahori terkejut melihat cara bermain tim merah yang menyerang secara sporadis hingga menyisakan Kenji sendirian di gawang. Otsuka Senpai yang menguasai bola mengoper ke Toshi, dan Toshi pun melakukan tendangan tetapi berhasil dihentikan pemain belakang lawan. Kazuhiro dengan kecepatannya ingin melakukan serangan balik karena lawan semuanya berada di depan. Mahori yang berhasil menguasai bola liar hasil tendangan Toshi langsung melakukan operan jauh ke Kazuhiro. Kenji keluar dari sarangnya mengisi kekosongan pemain bertahan dan berhasil memotong bola operan dari Mahori untuk Kazuhiro. Tanpa memikirkan gawangnya, ia maju menggiring bola ke depan hingga pemain lain terkejut melihat apa yang dilakukan Kenji. Ia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Sebelum dihadang pemain lawan, ia berhasil melakukan operan ke Toshi. Meski sempat dihadang oleh Mahori, Toshi berhasil melepaskan tendangan dengan kaki kanannya dan gagal dihentikan kiper lawan. Dengan gol tersebut, tim merah jadi tambah bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan bola untuk tim putih. Mahori sebagai playmaker menggiring bola sambil memberi instruksi ke rekan timnya. Setelah melewati beberapa pemain, Kenji yang merupakan penjaga gawang kembali keluar dari sarangnya untuk menjaga Mahori. Tim merah bermain semakin bebas. Dengan keterampilan olah bolanya, Mahori berhasil mengelabui Kenji dan melepaskan umpan ke Kazuhiro yang berada di posisi bebas dan gawang tanpa penjaga. Kazuhiro pun melakukan tendangan. Tiba-tiba dari belakang Kazuhiro muncul Kenji yang menghentikan bola yang baru saja ditendang oleh Kazuhiro. Setelah berhasil menguasai bola, Kenji mengejek-ngejek Kazuhiro. Hahaha. Dengan penuh semangat, Kenji melakukan tendangan jauh ke Toshi. Di tepi lapangan, pelatih Isogai mengungkapkan kebahagiaannya melihat pemain Kakegawa bermain penuh kegembiraan, seperti anak kecil yang baru pertama kali bermain sepak bola. Menurutnya, itulah permainan yang ditinggalkan oleh Kubo untuk Kakegawa. Di lapangan, Toshi berhasil menerima umpan dari Kenji dan menggiring bola ke depan. Kenji berteriak agar Toshi langsung melakukan tendangan. Sambil mengajar Toshi, "Bodoh, itu masih jauh," ucap Mahori yang menyempatkan diri mengomentari perkataan Kenji. Meski dibayangi Mahori dengan ketat dan jarak masih jauh, Toshi melepaskan tendangan kaki kirinya. Mahori terkejut melihat kekuatan tendangan kaki kiri Toshi.
Bola tendangan Toshi membentur tiang gawang. Tetapi Sasaki hadir dengan sundulan terbangnya, memanfaatkan pantulan dari tendangan Toshi dan masuk. Gol. Skor menjadi imbang. Tim merah bersorak kegirangan merayakan gol tersebut. Ketika pertandingan masih berlangsung, Toshi menyadari apa yang hilang dan sekarang telah kembali pada Kakegawa sepeninggal Kubo, yakni kesenangan bermain sepak bola. Bahkan Kamiya yang menjadi wasit seketika lupa. Ia melakukan sundulan ke gawang hasil dari bola liar tendangan Mahori. Hahaha. Seketika Kazumi dan Toshi merasa keberadaan Kubo di lapangan melalui permainan yang ditinggalkan oleh Kubo. Tanpa terasa, pertandingan pun berakhir. Kazumi masih termenung dengan permainan Kakegawa yang telah kembali. Pelatih Isogai meninggalkan lapangan dengan bahagia melihat permainan Kakegawa. Pemain di lapangan semuanya terkapar karena kelelahan. Meski capek, Mahori masih menyempatkan diri beradu mulut dengan Toshi dan Kenji. Ketika Mahori berbicara, Kenji kembali menarik baju Mahori dan mengatakan, "Tutup mulut besarmu." Mahori dengan santainya mengatakan, "Dari lahir mulutku sudah besar." Lalu mereka berdua terjatuh karena sudah terlalu capek. Mahori membantu Kenji bangun dan mengatakan kekagumannya pada Kenji. Menurutnya di Brazil tidak ada pemain gila seperti Kenji. Kazuhiro hadir dan mengatakan ke Mahori bahwa inilah permainan Kakegawa bentukan Kubo. Mahori terlihat senang dan ingin sekali menerima umpan dari Kubo meski sekali saja. Ia kagum dengan Kubo karena begitu dikagumi di lingkungan SMA di Jepang, tidak seperti di Brazil, ungkap Mahori. Mahori dan Kenji pun hendak bersalaman, tetapi Kenji menyempatkan diri untuk membalas pukulan Mahori pagi tadi. Hahaha. Dan mereka berdua diikuti yang lain bertumpuk di lapangan. Mereka berhenti setelah Kazumi datang untuk mengobati luka Mahori dan Kenji. Dari pembicaraan Kazumi dan Mahori, tidak hanya bermulut besar dan belak-belakan, Mahori juga suka menggoda wanita. Ia mengatakan ke Kazumi, yang bisa mengobati lukanya adalah ciuman dari Kazumi. Hahaha, kampret. Mereka semua pun tertawa melihat Mahori dan Kenji berteriak kesakitan ketika luka mereka diobati oleh Kazumi. Tawa mereka semua menandakan masalah di Kakegawa telah berakhir. Shin berpindah di rumah Kazumi. Ia sedang melihat cincin yang diberikan melalui Mahori. Seketika adiknya datang dan mengolok Kazumi. Ia menduga cincin tersebut jika tidak dari Toshi ya pasti dari Kazuhiro. Dia melanjutkan, ia setuju siapapun dari keduanya karena keduanya pasti akan bermain di Liga Jepang. Kazumi mengelak, lalu ia merebut cincin dari Kazumi dan Kazumi pun merebutnya kembali. Shin berpindah ke rumah Toshi. Toshi sedang merasa tenang karena masalah dengan Mahori di Kakegawa telah berakhir. Tiba-tiba ia teringat ucapan kakaknya yang mengatakan puting Kazumi berwarna merah jambu sambil memandangi gambar Kazumi yang dilukis oleh kakaknya. Seketika Kazuhiro muncul di jendela kamar Toshi dan Toshi pun segera menyembunyikan kertas yang dilihatnya. Di depan rumah, Kazuhiro menyampaikan tujuannya datang ke rumah Toshi. Ia meminta Toshi menemaninya saat kencan dengan Kazumi karena ia akan gugup jika sendirian. Kazuhiro sampai memohon ke Toshi agar mau menemani. Akhirnya Toshi mengiyakan permintaan Kazuhiro. Keesokan harinya, Kazuhiro mengandalkan Toshi mengajak Kazumi kencan. Mereka berdua mengajak Kazumi menonton bioskop. Kazumi pun menyetujui ajakan mereka karena ia juga tidak lagi sibuk. Dan tibalah mereka bertiga sedang menonton bioskop. Toshi seketika berhayal ia sedang berdua dengan Kazumi. Saat tersadar, ia buru-buru izin keluar untuk membeli air minum agar rasa canggungnya kepada Kazumi tidak terlihat. Sesampainya di luar, tiba-tiba ia membayangkan apa yang dilakukan Kazumi dengan Kazuhiro berdua di bioskop.
Ia pun menyesali telah meninggalkan mereka berdua. Hahaha. Sepulang membeli minuman, Toshi melihat Kazumi menangis saat menonton bioskop yang menurutnya Kazumi terlihat manis. Setelah selesai, Kazumi keluar dari bioskop dengan bahagia. Kazuhiro melalui kode berterima kasih dengan Toshi setelah melihat kebahagiaan Kazumi. Seketika Toshi merasa Kazuhiro dan Kazumi menganggapnya tidak ada. Hahaha. Video buat nyamuk. Kazuhiro menawarkan diri untuk menemani Kazumi pulang, dan Kazumi mengiyakan. Karena tidak ingin meninggalkan mereka berdua saja, Toshi beralasan ada keperluan satu arah menuju rumah Kazumi, jadi kita bisa berjalan bersama. Di perjalanan, Toshi melihat Kazumi tidak memakai cincin yang dibeli oleh Toshi. Seketika ia membayangkan Kazumi tidak mau lagi memakainya setelah tahu cincin itu dari Toshi. Seketika Kazuhiro bertanya perihal cincin tersebut. Kazumi mengatakan cincinnya hilang. Lalu Toshi pun merasa lega. Karena sudah dekat rumahnya, Kazumi memisahkan diri menuju rumahnya, menyisakan Kazuhiro dan Toshi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kazuhiro sekali lagi berterima kasih ke Toshi karena mau menemani Kazuhiro kencan dengan Kazumi. Ia pun menyampaikan perasaan bahagianya ke Toshi. Lalu Toshi menyampaikan kesalahpahamannya. Ia mengira saat Kazuhiro memihak Mahori karena ia marah dengan Toshi karena gosipnya dengan Kazumi. Lalu Kazuhiro mengatakan kita tidak boleh menyingkirkan Mahori. Mungkin Mahori merupakan hadiah dari surga yang Kubo kirimkan pada kita. Toshi pun memisahkan diri untuk menuju rumahnya dengan semangat karena sudah tahu kebenarannya. Di akhir video, diperlihatkan Kazumi memegang cincin yang dibeli oleh Toshi. Ternyata cincinnya tidak hilang. Sedangkan di perjalanan pulang, Toshi menyampaikan ketenangannya dalam hati karena masalah Mahori dan cinta segitiganya dengan Kazumi dan Kazuhiro telah selesai sementara waktu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi terima kasih.